Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin menyampaikan materi yaitu tentang pemilih-pemilih. Karena saat ini sedang rame-ramenya yaitu Pilkada 2017 untuk DKI Jakarta. Bahwa betapa dahsyatnya surah Al-Maidah yang dipermainkan oleh gubernur kita, sehingga betapa hebatnya demo yang dilakukan oleh umat Islam tidak saja di Jakarta, tapi seluruh Indonesia menuntut agar Ahok atau gubernur kita itu dipenjarakan atau dalam penegakan hukum. Kita sebagai umat Islam sudah memaafkan dia, tapi hukum tetap dijalankan karena kita negara hukum. Jangan sampai bagikan pisau membelah ke bawah tajam tapi ke atas tumpul. Itu banyak istilah guru kita besar itu KZMZ, beliau sering mengatakan seperti itu. Jangan sampai ke bawah tajam tapi ke atas tumpul. Ini harus segera pemerintah untuk menunjukkan keadilannya. Umat Islam berhak untuk melarang daripada saudara-saudaranya untuk memilih di luar Islam, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah yang tadi Al-Fakir bacakan. Namun ada saja yang umat Islam mendukung daripada calon gubernur yang non-muslim. Ini persoalan buat kita. Ayat itu jelas-jelas melarang kita, tapi kok ada orang yang mendukung dia. Bahwa surah Al-Maidah ini sebab turunnya adalah ketika yaitu Abdullah bin Ubay bin Sahlul mendukung orang-orang kafir Quraisy. Ia bernegosiasi kepada orang kafir untuk memenangkan daripada menyerang Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah itu ayat 1 sampai ayat yang menerangkan bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama adalah orang-orang beriman, itu Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk buat orang beriman. Ketika ada firman melarang untuk memilih daripada pemimpin non-muslim, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas soalnya. Petunjuk buat orang-orang yang beriman. Kalau kita baca selanjutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu dikasih peringatan maupun tidak kasih peringatan, tetap dia tidak beriman. Tapi ada ayat selanjutnya yang dikatakan yaitu innal ladzina wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Nah, ini tergolong orang-orang yang mendukung daripada pemimpin muslim. Itu ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia tidak beriman. Inilah menunjukkan orang-orang munafik. Jadi surah Al-Baqarah itu menjelaskan seorang orang mutakin, orang-orang kafir, orang munafik. Dan tinggal kita memilih yang mana nih? Memilih jadi orang mutakin atau menjadi orang munafik, mengaku Islam tapi tidak mendukung Islam. Kalau orang kafir kita dibicarakan lah, kayak agama-agama lain kita dibicarakan. Dan jelas-jelas ketika dia mengatakan dia masuk surga, tapi buat kita orang Islam, orang kafir masuk neraka. Azabun azim, dia mendapatkan siksa yang besar. Jadi itulah petunjuk Al-Quran. Kalau petunjuk Al-Quran seperti itu lalu kita tidak
mengindahkan, kita cenderung bisik-bisikan setan yang terkutuk. Oh, udah, ini kan urusan dunia, gak usah, udah santai aja, dia kasih duit ambil, ini lah, itu namanya iman kita belum kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia, kepada Tuhan yang merajai manusia, kepada Tuhan yaitu yang sesembahan manusia. Jadi ada 3 sifat di sini. Dari apa? Minsyarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang mengumpet. Al-khannas artinya ngumpet di hati kita. Ketika kita berzikir, setan itu kecil, tapi ketika kita lupa, kita emosional, itu setan besar menggoda kita. Minsyarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia. Udah, tenang aja, ikut-ikut aja, udah, yang enak-enak. Bisik-bisikan seperti itu yang kita tidak sadar bahwa kita yang sudah mutakin, sudah beriman, tapi nyata-nyata kita bisa jadi orang munafik. Karena ayat selanjutnya minal jinnati wan nas, itu godaan dari jin dan manusia. Kalau teman kita ngajak itu, udah, daripada di sono ente nggak dapat apa-apa, mending di sini dapat apa-apa. Itu bisikan setan. Goyanglah hati kita. Ketika hati kita goyang, berarti kita menjadi orang yang munafik. KTP Islam, muka Islam, tapi hati kita yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit tapi kita tidak istiqomah dalam keislaman kita. Kita sebagai muslim harus memperingati teman-teman kita, inilah yang muslim, inilah yang muslim. Jangan sampai kita pilih yang kafir. Jangan urusan dunia membawa kita ke neraka. Lebih baik kita mengurusi dunia tapi kita mendapatkan akhirat yang lebih baik. Janganlah tergoda dengan godaan-godaan setan, janganlah tergoda oleh godaan daripada jin dan manusia. Teman-teman kita yang mengajak kepada keburukan, itulah golongan-golongan setan juga. Itu saja yang dapat sampai Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi dan para jemaah, kaum muslimin dan muslimat, untuk bisa memilih, tetap yang memilih muslim buat kita. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.